Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023, BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatan usahanya tidak memberikan jasa lalu lintas giral secara langsung. Tujuan utama BPR adalah melayani masyarakat kecil, UMKM, dan masyarakat pedesaan. Tujuan utamanya adalah menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan kredit. Lalu contoh bank BPR di Indonesia adalah Bank Ekspres Modern, Bank KS, Bank Jawa Tengah, dan Bank Palu Lokadana Utama. Kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh BPR sendiri itu tidak seluas kegiatan usaha pada bank umum, karena kan pada bank BPR ini itu kegiatan usaha seperti simpanan giro, kemudian jual beli falas dan jual beli asuransi itu dilarang. Nah, kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh BPR itu dapat berupa penyaluran dana kredit, kemudian penghimpunan dana berupa simpanan tabungan dan deposito, kemudian kegiatan transfer antar bank dan lain sebagainya. BPR Dwi Cahyanusa Perkasa dicabut izin usahanya oleh OJK melalui keputusan anggota Dewan Komisioner KEP 47D03/2025 pada 24 Juli 2025. Untuk kronologinya, pada 8 November 2024, bank ini masuk ke dalam status bank dalam penyihatan dikarenakan KPMM-nya kurang dari 12%, kemudian rasio kas rata-rata selama 3 bulan terakhir kurang dari 5%, dan tingkat kesehatan bank ini masuk ke dalam kurang sehat. Nah, lama-kelamaan kemudian kondisinya semakin memburuk, di mana pada 9 Juli 2025, bank ini masuk ke dalam bank dalam resolusi, di mana setelah upaya penyihatan tidak berhasil dilakukan oleh pengurus dan pemegang saham. Kemudian LPS pun meminta kepada OJK untuk mencabut izin usaha bank ini, dan OJK pun menanggapinya dengan melakukan pencabutan izin usaha BPR Dwi Cahyanusa Perkasa. Penutupan BPR terjadi akibat penurunan modal dan likuiditas yang secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini juga diperkeruh dengan meningkatnya kredit bermasalah yang menggambarkan kegagalan dalam manajemen risiko. Kinerja keuangan bank juga terus mengalami kerugian yang menggambarkan terjadinya operasional bank tidak berjalan secara semestinya. Penyihatan bank pun juga sudah dilakukan namun tidak membuahkan hasil, sehingga otoritas terkait mencabut izin usaha guna untuk melindungi masyarakat serta menjaga stabilitas sistem perbankan. Masuk ke dampak. Dampak yang pertama bagi bank itu sendiri. BPR Dwi Cahyanusa Perkasa dicabut izinnya karena tidak memenuhi modal dan likuiditas oleh LPS. Ya, dampak yang kedua yaitu dampak bagi nasabah. Nasabah memerlukan waktu yang cukup lama untuk proses klaim LPS dalam pencairan dananya. Dan nasabah yang memiliki pengkreditan harus tetap mencicil walaupun bank tersebut telah tutup. Dampak yang ketiga bagi karyawan. Karena BPR tersebut telah tutup, sehingga karyawan harus kehilangan pekerjaannya, dan hak-hak karyawan tersebut memerlukan proses waktu yang lama dalam pencairan dananya. Dan dampak yang keempat bagi ekonomi lokal. Karena ditutupnya BPR tersebut menghambat proses kredit ekonomi usaha mikro dan menurunnya kepercayaan masyarakat daerah tersebut. Dan dampak yang kelima yaitu bagi sistem keuangan. Karena kasus ini menjadi pembelajaran bagi OJK dan LPS agar lebih ketat dalam pengawasan ke depannya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait upaya dari lembaga-lembaga terkait seperti OJK dan juga LPS. Yang pertama, OJK melakukan kerjasama dengan LPS dalam proses resolusi dan juga likuidasi aset. Dan OJK juga mengeluarkan imbauan publik kepada masyarakat untuk tetap tenang. Nah, yang selanjutnya yaitu upaya dari LPS. Yang pertama, ia membentuk tim likuidasi untuk mengurus seluruh aset dan juga kewajiban bank. Yang kedua, menjamin dan membayar klaim dari nasabah. Dan yang ketiga, melakukan rekonsiliasi dan juga pengumuman resmi. Yang keempat, membereskan seluruh aset dan juga kewajiban bank. Dan yang terakhir, memberikan edukasi kepada masyarakat untuk tidak mempercayai pihak lain dalam pengklaiman. Saran regulasi yang dapat kami berikan kepada BPR lainnya adalah yang pertama, penguatan tata kelola dan manajemen risiko. Yang kedua adalah memiliki
recovery plan atau rencana pemulihan, dan terakhir adalah diversifikasi kredit dan dana sehingga BPR itu memiliki sumber pendanaan dan kredit lainnya dan untuk menghadapi resiko kekurangan dana.